topiknya adalah pengaruh merek terhadap konsumen. Mbak lebih menurut saya lebih spesifik Mbak, merek apa, atau Mbak mau misalnya merek merek baju pada online shop atau apa kayak gitu. Oke, oke. Jadi yang benar ya, yang dimaksud adalah online baju dalam online shop yang saya jual. Di sini tidak mengkhususkan satu merek tapi banyak karena jadi di situ saya bisa melihat bahwa customer itu dia kadang beli ini merek apa seperti itu karena mereka sudah paham dengan karakter masing-masing brand. Jadi misalnya merek Nines dia punya karakter seperti apa, merek Jana punya karakter seperti apa. Jadi masing-masing customer karena mungkin sudah paham, sudah Mm-mm. ngerti, mereka sebelum beli kalau tidak ada tulisannya mereka akan bertanya atau mungkin mereka akan langsung tanya jual merek ini enggak seperti itu. I see, saya paham. Jadi emang merek secara general ya, kira-kira merek itu mau mengaruhi nggak sih konsumen beli baju di online shopnya Mbak gitu toh maksudnya ya. Iya, iya. Oke. Jadi Okay. mereka kadang sudah paham karakternya merek A, B, C, mereka akan langsung tahu dan mereka masing-masing customer punya selera berbeda. Ada yang suka misalnya merek Nines, mereka punya bahan itu seperti apa, jenis mungkin dia tipenya seperti apa. Ada orang yang langsung jualan Nines enggak, atau mungkin merek Hmm. Jana dia punya karakter dia bahannya mungkin lebih bagus tapi harganya lebih tinggi, atau mungkin merek JS dia punya spesifikasi bahwa dia adalah premium seperti itu. Hmm. Jadi mereka sudah paham langsung mencari seperti itu. Kadang ada yang karena mungkin pernah kecewa terhadap satu brand mereka langsung bilang ini brand itu bukan seperti itu, mereka langsung nggak mau seperti itu. I see, I see. Jadi Oke. kualitas brand itu sangat berpengaruh begitu. Oke, oke. Oke, terus pakai teori apa Mbak mau ini? Di sini saya menggunakan landasan teori ABC Solomon Mm-mm. 1999, Mm-mm. di mana teori Solomon ini mengungkapkan bahwa ada 3 komponen sebagai model sikap ABC, di mana A adalah afektif atau sikap yang Mm-mm. menyatakan perasaan seseorang terhadap objek sikap. Mm-mm. Objek di sini adalah mungkin baju seperti itu. Oke, terus? B-nya ada perilaku. Perilaku adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Dalam arti melakukan sesuatu mungkin keputusan untuk membeli seperti itu. Hmm. Kira-kira Mbak bisa merelasikan teori ini ke penelitiannya Mbak kayak gimana? Kenapa kok Mbak Maksudnya milih ini? iya, karena saya anggap seperti itu mereka mereka sudah cocok terhadap satu barang. Misalnya Mm-mm. masing-masing customer beda ya. Ada yang suka Mm-mm. dengan bahan bahan polos, ada yang suka dengan motif, ada yang suka bahan mungkin jersey, ada yang suka bahan chiffon dan sebagainya. Mereka uh, akan langsung mencari untuk mana yang diinginkan Oke. seperti itu. Okay. Mereka ABC tidak sama. Ada yang saya nggak suka merek Nines bahannya jersey, kalau dipakai dia ngeplat body seperti itu. Mm-mm. Ada yang seperti itu. Ada yang bilang saya nggak suka produknya Danah, dia terlalu lebar atau mungkin bahannya terlalu tebal seperti itu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi ada yang suka karena lebih tebal dan lebih nyaman seperti itu. Oke, okay, Mbak. Paham saya. Jadi Jadi nanti kognitif itu kepercayaan, mm-mm. kepercayaan terhadap suatu brand seperti itu. Oke. Dan Okay. mereka akan kembali mencari. Iya, terus siapa yang mau diwawancarai, Mbak? Dalam hal ini pastinya adalah customer. Mungkin saya bisa ada rekomendasi untuk beberapa customer yang memang mereka loyal. Jadi Mm-mm. mereka ada customer yang jarang beli, ada customer yang setiap ada model dari setiap brand mereka beli, dan mungkin itu adalah jadi sasaran saya untuk Diwawancara. analisis saya. Jadi akan saya tanya mungkin brand dia punya banyak koleksi sehingga mereka bisa membedakan A, B, C, D seperti apa. Oke, oke. Oke, bagus, Mbak. Sip, sip. Oke, Ada terima yang mau kasih. dijelaskan lagi? Saya boleh kasih masukan sedikit. Nanti ketika Mbak ngewawancarai, kalau bisa sekalian di Mbak, maksudnya coba Mbak bisa nggak kira-kira tanya mereka, diklasifikasikan sekalian mereka itu ketika mau beli barang itu, maksudnya beli barang dengan merek tersebut itu, mereka lebih cenderung milih kualitasnya atau cenderung, jadi langsung dispesifikasikan kira-kira ini cenderung ke kognitifnya atau ke afektifnya, jadi bisa lebih
lebih tahu lebih dalam Mbak, dan berhubungan sama teorinya lebih lebih detail ya Mbak ya. Ya. Oke oke oke, sip, bagus. Yuk, siapa sekarang? Lanjut. Tadi siapa ya? Mbak Sulastri bukan sih? Belum. Mas Aziz agak belakang-belakang kok. Mbak Sulastri. Ayo Mbak Sulastri. Bentar, masih loading. Sambil nunggu PPT loading. Jadi yang punyanya Mbak Suyati itu sudah oke. Seperti itu yang saya maksud. Jadi ada topik, terus teorinya jelas, benar-benar pakai teori ya. Sama nanti sasarannya siapa. Jadi kayak gitu ya Mbak Mami sama Mbak Juwita ya. Silakan dibaca-baca lagi. Oke. Yuk, silakan Mbak Sulastri. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Selamat Ibu, malam. selamat malam untuk semuanya. Mm-mm. Di sini saya mempresentasikan tugas dari Bu Nadia, Mm-mm. yaitu perilaku konsumen. Mm-mm. Di sini saya akan meneliti, aduh grogi. Tenang Mbak. Jangan grogi, santai. Halo. Saya ingin meneliti yaitu kopi gitu ya, Mm-mm. kopi yang ada di Indonesia. Kenapa? Kopinya mau diapain? Karena saya penasaran itu maksudnya yang Kenapa Mbak? Halo. Gini. Kalau Mbak grogi, cerita aja deh. Mbak mau nelitinya gimana? Cerita aja, nggak usah lihat PPT, tidak apa-apa. Ceritain aja. Mbak penasaran apa tadi? saya penasaran dengan yang namanya kopi di Indonesia. Kenapa? Kopi di Indonesia itu penasarannya karena saya suka kopi, jadi penasaran itu di Indonesia itu asal muasalnya dari mana gitu kan. Terus apa sih bahan kopi ekspor diekspor dari mana gitu kan. Dan saya tertarik dengan ini, dengan AEQ. Apa itu? Asosiasi Eksportir. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Itu kan yang mengekspor gitu kan. Terus Mbak sebentar, Mbak nanti mau wawancari orang-orang ini tah? Ada Mbak termasuk anggotanya atau gimana? Halo, Mas Sulastri. Halo. Halo, gimana? Mbak mau wawancaranya siapa nanti? Di sini saya udah lihat itunya, Bu, saya kan Google, jadi udah ada itunya, udah ada namanya, udah ada kuesionernya gitu, bukunya itu udah terbukti gitu maksudnya. Sebentar, soalnya ini kan antara saya, kalau saya lihat di PPT ya. Salah enggak apa-apa ya Mbak, jangan grogi. Kalau Mbak awal tadi kan dari, kalau menurut apa yang Mbak bilang, Mbak kan penasaran kopi itu didapatnya dari mana, terus dikirimnya kemana, kayak gitu kan. Nah tapi berarti kalau itu berarti dari sisi, sebenarnya lebih ke sisi produsen Mbak, bukan dari sisi konsumen, ya kan. Nah sedangkan di tujuan penelitiannya Mbak ini, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh persepsi layanan terhadap minat beli di Indonesia maupun luar negeri. Maksudnya minat layanan dari siapa ini Mbak? Dari AIQ-nya itu tadi atau gimana? Iya dari AIQ-nya tadi. Nah, AIQ ini dia kan kalau eksportir, kalau